Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pemulung miskin ini menyelamatkan seekor ular sekarat di tumpukan sampah. Ia tak menyangka ular itu ternyata ratu ular yang datang membalas kebaikannya dengan memberikan imbalan hadiah 2 miliar kepada pemulung ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang dengan sunyi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang berubah. Matahari perlahan merayap naik dari balik langit kelabu, menyinari dunia yang bagi sebagian orang tampak indah, tetapi bagi sebagian lainnya hanyalah awal dari perjuangan panjang. Di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, seorang pria terbangun dari tidurnya yang dangkal. Namanya Wantoro. Usianya 30 tahun, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tua. Garis-garis kelelahan terpahat jelas di wajahnya. Rambutnya kusut, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tubuhnya kurus karena sering kekurangan makan. Gubuk tempatnya tinggal hanyalah bangunan sederhana yang dibuat dari potongan seng bekas, papan kayu lapuk, dan plastik yang diikat di sana-sini untuk menahan angin. Ketika angin malam bertiup kencang, seluruh gubuk itu bergetar seperti akan runtuh kapan saja. Wantoro membuka matanya perlahan. Ia menatap langit-langit gubuk yang berlubang-lubang. Dari celah kecil itu, cahaya pagi menembus masuk. Ia menghela napas panjang. Sudah pagi lagi. Suara perutnya tiba-tiba berbunyi pelan. Keroncongan. Wantoro menutup matanya sebentar sambil menahan rasa itu. Semalam ia tidak makan. Bukan karena ia tidak mau makan, tetapi karena tidak ada yang bisa dimakan. Ia bangkit perlahan dari tikar tipis yang sudah hampir robek. Tikar itu bahkan lebih tipis daripada selimut yang biasanya digunakan orang lain. Di sudut gubuk, hanya ada beberapa benda sederhana. Sebuah ember retak, kompor kecil yang sudah lama tidak menyala, dan sebuah karung besar yang tampak lusuh. Karung itulah sumber penghidupannya. Wantoro berjalan keluar gubuk. Udara pagi terasa dingin. Embun masih menempel di tanah. Beberapa burung terbang rendah di langit. Ia berjalan ke sebuah ember kecil berisi air. Air itu bukan air bersih. Warnanya sedikit keruh. Tetapi bagi Wantoro, itu sudah cukup. Ia mencuci wajahnya. Air dingin itu membuatnya sedikit lebih sadar. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan air. Wajah yang lelah. Wajah seorang pria yang setiap hari harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Wantoro tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip penerimaan daripada kebahagiaan. Masih hidup, itu sudah cukup. Ia kembali masuk ke dalam gubuk. Tangannya meraih karung besar yang tergeletak di lantai. Karung itu sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Karung itu penuh dengan tambalan. Beberapa bagian dijahit dengan benang kasar. Beberapa bagian bahkan diikat menggunakan tali plastik. Namun karung itu masih kuat. Setidaknya cukup untuk membawa botol bekas. Wantoro memanggul karung itu ke pundaknya. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar ke dalam gubuk. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada keluarga. Tidak ada seseorang yang menunggunya pulang. Hanya kesunyian. Wantoro menghela napas pelan. Baiklah, ayo bekerja. Ia berjalan meninggalkan gubuknya. Langkahnya pelan tetapi pasti. Jalanan tanah yang ia lewati masih basah oleh embun pagi. Di kejauhan, beberapa orang mulai beraktivitas. Ada pedagang yang menyiapkan dagangannya.
Ada petani yang berjalan menuju sawah. Namun hampir tidak ada yang memperhatikan Wantoro. Bagi sebagian orang, pemulung seperti dirinya hanyalah bayangan di pinggir kehidupan. Seseorang yang ada, tetapi tidak benar-benar dilihat. Wantoro sudah terbiasa dengan itu. Ia berjalan cukup jauh hingga akhirnya tiba di tempat yang menjadi sumber penghidupannya setiap hari. Tempat penampungan sampah. Gunungan sampah terlihat menjulang seperti bukit kecil. Bau busuk menyengat langsung menyerang hidung. Campuran bau sisa makanan, plastik terbakar, dan benda-benda busuk memenuhi udara. Bagi orang lain, tempat itu mungkin terasa menjijikkan. Namun bagi Wantoro, tempat itu adalah ladang rezeki. Ia menurunkan karungnya dari pundak. Matanya mulai memindai tumpukan sampah. Botol plastik. Kaleng bekas. Potongan logam. Apapun yang bisa dijual. Wantoro mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat, membalik tumpukan sampah demi tumpukan sampah. Ia menemukan satu botol plastik. Ia memasukkannya ke dalam karung. Lalu sebuah kaleng minuman. Masuk lagi ke dalam karung. Setiap benda kecil itu berarti beberapa ratus rupiah. Dan beberapa ratus rupiah itu berarti kemungkinan untuk makan hari ini. Waktu berjalan perlahan. Matahari mulai naik lebih tinggi. Keringat mulai mengalir di wajah Wantoro. Namun ia terus bekerja tanpa berhenti. Sesekali ia berhenti sebentar untuk mengatur napas. Ia duduk di atas sebuah ban bekas yang setengah tertimbun sampah. Matanya menatap karungnya. Karung itu masih belum terlalu penuh. Ia menghela napas panjang. Sepertinya hari ini tidak terlalu banyak. Ia menatap langit. Awan bergerak perlahan. Kadang-kadang Wantoro bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa hidupnya seperti ini? Namun ia tidak pernah terlalu lama memikirkan pertanyaan itu. Karena ia tahu satu hal. Hidup harus terus berjalan. Jika ia berhenti bekerja, maka ia tidak akan makan. Sederhana seperti itu. Wantoro berdiri lagi. Ia mengangkat karungnya dan kembali berjalan di antara gunungan sampah. Tangannya kembali mencari-cari. Plastik. Botol. Kaleng. Apa saja. Sambil bekerja, ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Kalau hari ini dapat banyak, mungkin aku bisa beli nasi dan telur. Ia tersenyum kecil membayangkan itu. Bagi banyak orang, nasi dan telur adalah makanan biasa. Tetapi bagi Wantoro, itu adalah kemewahan kecil. Beberapa jam berlalu. Karungnya mulai sedikit lebih berat. Namun masih jauh dari penuh. Wantoro kembali berjalan ke sisi lain dari tempat penampungan sampah. Bagian itu jarang didatangi pemulung lain karena sampahnya lebih busuk dan lebih berbahaya. Tetapi bagi Wantoro, tempat itu justru sering menyimpan benda-benda yang belum diambil orang lain. Ia menginjak tumpukan plastik. Kresek itu berbunyi pelan di bawah kakinya. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya menyipit. Di antara tumpukan sampah, sesuatu tampak sedikit bergerak. Wantoro mengerutkan kening. Haum. Ia melangkah mendekat. Tangannya mendorong beberapa kantong plastik ke samping. Ia menduga mungkin hanya seekor tikus. Tempat seperti ini memang penuh dengan tikus. Namun saat ia semakin dekat, gerakan itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih panjang. Wantoro memiringkan kepalanya. Ia menunduk perlahan.
Tangannya menyingkirkan potongan kardus yang menutupi benda itu. Dan saat benda itu akhirnya terlihat jelas, tubuh Wantoro langsung membeku. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Di hadapannya, di tengah tumpukan sampah yang kotor dan busuk, terlihat tubuh seekor ular besar. Tubuhnya panjang dan tebal. Sisiknya tertutup lumpur dan kotoran. Ular itu tampak hampir tidak bergerak. Namun dadanya masih naik turun pelan. Tanda bahwa ia masih hidup. Wantoro mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. Ular? Ia menelan ludah. Ular itu sangat besar. Lebih besar dari ular yang pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya tergeletak lemah di antara sampah. Seperti makhluk yang sudah kehilangan kekuatannya. Wantoro berdiri diam. Antara takut dan bingung. Angin pelan berhembus melewati tempat penampungan sampah itu. Kantong plastik berdesir pelan. Wantoro menatap ular itu lama sekali. Dan tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu sebenarnya tidak berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Langit tetap berwarna pucat, udara masih dipenuhi bau sampah yang menusuk hidung, dan burung-burung hitam masih terbang rendah di sekitar tempat penampungan sampah. Namun bagi Wantoro, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia berdiri di hadapan ular besar yang tergeletak lemah di antara tumpukan sampah. Tubuhnya masih kaku karena terkejut. Angin berhembus pelan, membuat beberapa plastik kotor berkibar di sekitar tubuh ular itu. Wantoro menelan ludah. Ular. Ia mundur satu langkah lagi. Ular itu benar-benar besar. Panjang tubuhnya mungkin lebih dari 3 meter. Sisiknya yang seharusnya berkilau kini tampak kusam karena tertutup lumpur dan sisa-sisa sampah. Namun yang paling membuat Wantoro terdiam adalah kondisi ular itu. Ular tersebut tidak menyerang. Tidak bergerak agresif. Ia hanya tergeletak. Lemah. Seolah-olah makhluk itu sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bergerak. Wantoro memegang dadanya yang berdebar kencang. Kenapa bisa ada ular sebesar ini di sini? Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada orang lain di bagian tempat sampah itu. Pemulung lain biasanya bekerja di sisi yang lebih jauh. Bagian tempat sampah ini memang jarang didatangi karena baunya lebih parah dan banyak benda tajam yang berbahaya. Wantoro kembali menatap ular itu. Matanya memperhatikan tubuh ular tersebut dengan lebih teliti. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh. Ular itu tidak terlihat seperti ular liar yang siap menyerang. Sebaliknya, ular itu tampak seperti makhluk yang sedang menderita. Beberapa bagian tubuhnya terlihat luka. Ada bekas goresan di sisiknya. Bahkan di salah satu bagian tubuhnya, tampak darah yang sudah mengering bercampur dengan lumpur. Wantoro mengerutkan kening. Ia perlahan mendekat satu langkah. Ular itu sedikit bergerak. Gerakan kecil. Sangat lemah. Namun cukup membuat Wantoro kembali berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia pernah mendengar cerita orang-orang tentang ular besar. Katanya ada ular yang bisa menyerang manusia tanpa peringatan. Ada juga cerita tentang ular yang melilit tubuh manusia sampai tulangnya patah. Pikiran-pikiran itu membuat Wantoro ragu. Ia berdiri di sana, tidak bergerak. Angin kembali berhembus pelan. Beberapa plastik bergeser. Ular itu mengeluarkan suara yang sangat pelan. Hsss. Namun suara itu tidak terdengar seperti ancaman.
lebih seperti desahan kesakitan. Wantoro menatap mata ular itu. Dan untuk sesaat, ia merasa sesuatu yang aneh. Mata ular itu tidak terlihat buas. Tidak seperti mata hewan yang sedang berburu. Sebaliknya, mata itu tampak lelah. Seperti mata makhluk yang sudah terlalu lama menderita. Wantoro menghela napas panjang. "Apa kau terluka?" Tentu saja ular itu tidak menjawab. Namun tubuhnya bergerak sedikit lagi. Sangat lemah. Wantoro menunduk dan memperhatikan luka di tubuh ular itu. Luka itu cukup parah. Ada bagian sisik yang terkelupas. Seolah-olah ular itu pernah terseret atau terlempar ke tempat ini. Wantoro menggaruk kepalanya. Ia benar-benar bingung. Jika ia pergi sekarang, mungkin tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Lagi pula, itu hanya seekor ular. Namun saat ia menatap tubuh ular itu lagi, perasaan aneh muncul di dalam dadanya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa tidak tega. Wantoro bergumam pelan. "Aku juga sering hampir mati kelaparan." Ia menatap langit sebentar. Lalu kembali menatap ular itu. "Apa kau juga sedang berjuang untuk hidup?" Ular itu tetap diam. Namun dadanya masih bergerak pelan. Tanda bahwa ia masih berusaha bertahan. Wantoro menarik napas dalam. Pikirannya dipenuhi keraguan. "Kalau aku mendekat, bagaimana kalau dia menyerang?" Ia melirik karungnya. Karung itu belum terlalu penuh. Jika ia pergi sekarang dan kembali memulung, mungkin ia masih bisa mendapatkan lebih banyak botol. Itu berarti kemungkinan makan hari ini. Namun jika ia terus berdiri di sini, waktunya akan terbuang. Wantoro menutup matanya sebentar. Di dalam kepalanya, dua suara saling bertentangan. Suara pertama berkata, "Pergi saja. Itu bukan urusanmu." Suara kedua berkata, "Tapi dia akan mati." Wantoro membuka matanya lagi. Ia menatap ular itu lama sekali. Makhluk itu benar-benar terlihat tidak berdaya. Tidak ada tanda-tanda ia bisa menyerang. Hanya makhluk besar yang terluka dan sendirian. Wantoro menghela napas berat. Kenapa aku jadi memikirkan hal seperti ini?" Ia mengusap wajahnya yang berkeringat. Lalu perlahan ia melangkah mendekat lagi. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Kini ia berdiri sangat dekat dengan tubuh ular itu. Ular itu sedikit menggerakkan kepalanya. Namun gerakan itu lambat. Sangat lambat. Seolah-olah bahkan untuk mengangkat kepala saja sudah membutuhkan tenaga besar. Wantoro berjongkok. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak pernah berada sedekat ini dengan ular sebesar ini sebelumnya. Ia menatap luka di tubuh ular itu. Luka itu terlihat kotor. Jika dibiarkan seperti ini, mungkin akan membusuk. Wantoro bergumam pelan. "Kau pasti kesakitan." Ular itu mengeluarkan desahan kecil lagi. "HSSS." Wantoro menelan ludah. Ia melihat sekeliling sekali lagi. Tetap tidak ada orang. Tempat ini benar-benar sunyi. Akhirnya Wantoro berbicara pelan kepada ular itu. Seolah-olah ular itu bisa mengerti. "Dengar, aku tidak akan menyakitimu." Ia berhenti sebentar. "Aku cuma ingin melihat lukamu." Tangannya perlahan bergerak mendekati tubuh ular itu. Jantungnya berdegup sangat keras.
Ia siap melompat mundur jika ular itu tiba-tiba menyerang. Namun, tidak ada serangan. Tidak ada gerakan agresif. Ular itu hanya diam. Matanya tetap menatap Wantoro. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wantoro merasa seperti sedang menatap mata makhluk yang memahami dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Keputusan mulai terbentuk di dalam pikirannya. Wantoro berkata pelan, "Baiklah." Ia menatap tubuh ular itu lagi. "Aku akan mencoba menolongmu." Angin kembali berhembus pelan melewati tempat penampungan sampah itu. Plastik-plastik berdesir. Matahari mulai naik lebih tinggi di langit. Dan tanpa Wantoro sadari, keputusan kecil yang baru saja ia buat akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu benar-benar bukan hari biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Angin pelan berhembus di atas gunungan sampah yang menggunung seperti bukit kecil itu. Matahari kini sudah naik cukup tinggi di langit, menyinari setiap sudut tempat penampungan sampah dengan cahaya yang panas dan menyilaukan. Di tengah tumpukan sampah itulah Wantoro masih berjongkok. Matanya tidak lepas dari tubuh ular besar yang tergeletak di hadapannya. Tubuh ular itu panjang dan besar, jauh lebih besar daripada ular yang biasa dilihat orang-orang di ladang atau di hutan. Namun meskipun tubuhnya besar, makhluk itu tampak begitu lemah. Sangat lemah. Dada ular itu naik turun perlahan, seolah setiap napas yang ia ambil membutuhkan perjuangan besar. Wantoro mengusap keringat di dahinya. Jantungnya masih berdetak cepat. Ia menatap ular itu dengan campuran rasa takut dan kasihan. "Kenapa kau bisa sampai di tempat seperti ini?" gumamnya pelan. Tempat penampungan sampah bukanlah tempat bagi makhluk seperti ular besar. Apalagi dengan kondisi tubuh yang terluka seperti itu. Wantoro memperhatikan lebih dekat. Ia melihat luka yang cukup dalam di bagian tengah tubuh ular itu. Sisiknya terkelupas di beberapa bagian. Ada goresan panjang yang terlihat seperti bekas benturan keras. Luka itu sudah mengering sebagian, namun masih tampak kotor karena tercampur dengan lumpur dan sisa sampah. Wantoro mengerutkan kening. Lukanya parah sekali. Ia memiringkan kepalanya sedikit, mencoba memahami apa yang terjadi. Apakah ular ini diserang hewan lain? Atau mungkin dipukul oleh manusia? Pikiran itu membuat Wantoro merasa tidak enak. Ia tahu banyak orang yang takut pada ular. Tidak sedikit pula yang akan langsung membunuh ular jika menemukannya. Namun melihat kondisi makhluk ini sekarang, rasa takut Wantoro perlahan berubah menjadi rasa iba. Ular itu benar-benar seperti makhluk yang hampir menyerah pada hidupnya. Wantoro menghela napas panjang. Ia mengingat kembali masa-masa sulit dalam hidupnya sendiri. Hari-hari ketika ia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Hari-hari ketika tubuhnya begitu lemah karena kelaparan. Hari-hari ketika ia merasa seolah dunia tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Perasaan itu masih terasa jelas di dalam ingatannya. Wantoro menatap mata ular itu. Mata itu terbuka setengah. Namun tetap memperhatikan Wantoro dengan tenang. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemarahan. Hanya kelelahan. Wantoro bergumam pelan. "Kalau aku meninggalkanmu di sini, mungkin kau akan mati." Ular itu mengeluarkan suara sangat pelan. "HSSS." Suara itu hampir tidak terdengar. Lebih seperti hembusan napas daripada ancaman. Wantoro menunduk lagi. Ia benar-benar sedang memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Menolong seekor ular besar bukanlah keputusan yang mudah.
Apalagi bagi seseorang seperti dirinya yang tidak memiliki apa-apa. Jika ular itu tiba-tiba menyerang, ia tidak punya cara untuk melindungi diri. Namun jika ia pergi, makhluk ini hampir pasti akan mati. Wantoro mengusap wajahnya lagi. Ah, hidup ini memang aneh. Ia tertawa kecil, meskipun tidak ada yang lucu. Ia memandang langit sebentar. Langit biru terbentang luas di atas tempat sampah itu. Wantoro berbicara pelan kepada dirinya sendiri. Kalau aku yang tergeletak seperti itu, aku juga pasti berharap ada yang menolongku. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tanpa ia sadari, kalimat itu adalah jawaban dari keraguan di dalam hatinya. Wantoro menatap ular itu lagi. Matanya kini lebih tenang. Baiklah. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku akan mencoba menolongmu. Ia menggeser beberapa kantong plastik yang menutupi tubuh ular itu. Bau busuk langsung menyeruak lebih kuat. Namun Wantoro sudah terbiasa dengan bau seperti itu. Tangannya perlahan mendekati tubuh ular tersebut. Ia berhenti beberapa detik sebelum menyentuhnya. Jantungnya kembali berdetak keras. Jangan menyerang, ya? Ia mengucapkannya pelan seperti sedang berbicara dengan teman lama. Lalu dengan hati-hati, ia menyentuh tubuh ular itu. Sisik ular itu terasa dingin dan kasar. Namun tidak ada gerakan tiba-tiba. Ular itu tetap diam. Hanya kepalanya yang bergerak sedikit, seolah memperhatikan Wantoro. Wantoro menelan ludah. Ternyata kau tidak marah. Ia mulai memeriksa luka di tubuh ular itu dengan lebih dekat. Luka itu cukup dalam. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah kotoran yang menempel di sekitarnya. Jika dibiarkan seperti ini, luka itu bisa membusuk. Wantoro menggaruk kepalanya. Aku harus membersihkannya. Namun ia tidak punya alat. Tidak ada kain. Tidak ada obat. Yang ia miliki hanya air di botol plastik yang biasa ia bawa untuk minum. Wantoro meraih botol itu dari karungnya. Ia membuka tutupnya. Air di dalamnya tidak banyak. Namun cukup untuk membersihkan sedikit luka. Ia menuangkan air itu perlahan ke bagian luka ular tersebut. Air itu mengalir melewati sisik yang kotor, membawa lumpur dan kotoran turun bersama alirannya. Ular itu sedikit bergerak. Namun bukan karena marah. Lebih seperti reaksi terhadap rasa dingin dari air. Wantoro berkata pelan. Tenang saja, ini cuma air. Ia melanjutkan membersihkan luka itu dengan hati-hati. Tangannya perlahan mengusap kotoran yang menempel di sekitar luka. Setelah beberapa saat, luka itu terlihat sedikit lebih bersih. Namun jelas bahwa makhluk itu masih sangat lemah. Wantoro menatap tubuh besar ular itu. Ia menghela napas berat. Kalau kau tetap di sini, kau tidak akan bertahan lama. Tempat ini terlalu berbahaya. Ada banyak benda tajam. Ada juga orang-orang yang mungkin akan membunuh ular ini jika melihatnya. Wantoro mulai berpikir keras. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak mungkin meninggalkan ular ini begitu saja. Namun membawa ular sebesar ini juga bukan hal mudah. Wantoro mengusap dagunya. Kalau aku seret sedikit ke tempat yang lebih sepi. Ia melihat ke arah semak-semak di pinggir tempat penampungan sampah. Di sana ada sedikit tanah kosong yang jarang dilewati orang. Mungkin itu tempat yang lebih aman. Wantoro kembali menatap ular itu. Kita harus pindah dari sini. Ia berdiri perlahan. Lalu dengan hati-hati ia mencoba mengangkat bagian tubuh ular itu.
Tubuhnya sangat berat. Jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Wantoro mengerang pelan. Wah, berat sekali. Namun ia tidak menyerah. Ia menggertakkan giginya dan menarik tubuh ular itu sedikit demi sedikit. Perlahan. Sangat perlahan. Ular itu tidak melawan. Tidak juga mencoba menyerang. Ia hanya membiarkan Wantoro memindahkannya. Sesekali kepalanya bergerak pelan, mengikuti arah gerakan tubuhnya. Beberapa menit berlalu. Wantoro akhirnya berhasil memindahkan ular itu beberapa meter dari tumpukan sampah. Sekarang mereka berada di dekat semak-semak yang sedikit lebih teduh. Wantoro duduk terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Haah, haah. Ia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Aku bahkan belum sarapan, tapi sudah mengangkat ular sebesar ini. Ia menatap ular itu lagi. Makhluk itu kini terbaring di tanah yang sedikit lebih bersih. Wantoro merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang kau tidak di tengah sampah lagi. Ular itu menggerakkan kepalanya sedikit. Matanya kembali menatap Wantoro. Tatapan itu terasa aneh. Dalam. Seolah-olah makhluk itu sedang memahami sesuatu. Namun Wantoro tidak menyadari hal itu. Ia hanya tersenyum kecil. Beristirahatlah dulu. Ia berdiri dan mengambil karungnya lagi. Sebelum kembali memulung, ia menoleh sekali lagi kepada ular itu. Jangan mati dulu, ya. Wantoro berkata itu dengan nada setengah bercanda. Namun di dalam hatinya, ia benar-benar berharap makhluk itu bisa bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa makhluk yang baru saja ia selamatkan itu bukanlah ular biasa. Dan kebaikan kecil yang ia lakukan hari ini akan membawa keajaiban besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari sudah mulai condong ke arah siang ketika Wantoro duduk bersandar di sebuah batang kayu tua di dekat semak-semak. Napasnya masih sedikit terengah setelah menyeret tubuh ular besar itu menjauh dari tumpukan sampah. Keringat mengalir dari pelipisnya, membasahi wajah yang sudah lelah oleh kerja sejak pagi. Di hadapannya, tubuh ular besar itu kini terbaring di tanah yang sedikit lebih bersih. Meski tetap berada di area tempat penampungan sampah, setidaknya tempat itu tidak lagi dipenuhi plastik dan benda-benda busuk seperti sebelumnya. Wantoro menatap makhluk itu cukup lama. Ular itu masih hidup. Dadanya naik turun perlahan. Namun gerakannya sangat lemah. Wantoro menghela napas pelan. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau tidak. Ia menatap ke langit sebentar, seolah mencari jawaban di sana. Namun langit tetap diam. Tidak ada yang menjawab. Akhirnya Wantoro kembali berdiri. Ia berjalan mendekati tubuh ular itu dengan hati-hati. Meskipun rasa takutnya sudah berkurang, ia tetap waspada. Bagaimanapun juga, ini tetap seekor ular besar. Jika tiba-tiba ular itu mendapatkan kembali tenaganya dan menyerang, Wantoro tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun ketika ia mendekat, ular itu tetap tidak bergerak agresif. Kepalanya hanya terangkat sedikit. Matanya yang gelap menatap Wantoro dengan tenang. Tatapan itu aneh. Tidak buas. Tidak juga penuh ancaman. Lebih seperti tatapan makhluk yang sedang mengamati dengan sabar. Wantoro menggaruk kepalanya. Aneh sekali. Ia berjongkok lagi di dekat tubuh ular itu. Tangannya perlahan menyentuh bagian tubuh yang terluka. Luka itu masih terlihat jelas. Meskipun tadi sudah ia bersihkan dengan sedikit air, bekas goresan dan sisik yang rusak tetap terlihat menyakitkan. Wantoro mengerutkan kening.
Kalau dibiarkan begitu saja, lukamu bisa membusuk. Ia memikirkan sesuatu. Lalu matanya menatap ke arah sungai kecil yang berada tidak terlalu jauh dari tempat itu. Sungai itu sering digunakan oleh para pemulung untuk mencuci tangan atau sekadar mengambil air. Wantoro berdiri. Ia melihat botol plastik kosong di dekat karungnya. Sebuah ide muncul di kepalanya. Baiklah, tunggu di sini. Ia berkata itu seolah-olah ular itu benar-benar bisa mengerti. Wantoro mengambil botol plastik tersebut lalu berjalan menuju sungai kecil. Langkahnya agak cepat. Beberapa menit kemudian ia kembali. Botol plastik itu kini penuh dengan air. Airnya tidak sepenuhnya jernih, tetapi cukup bersih untuk membersihkan luka. Wantoro kembali berjongkok di samping ular itu. Ia membuka tutup botol perlahan. Aku akan membersihkan lukamu lagi, jangan bergerak. Ia menuangkan air itu perlahan ke bagian luka di tubuh ular tersebut. Air mengalir di sepanjang sisik besar yang kasar. Lumpur dan kotoran mulai larut terbawa air. Ular itu sedikit menggeliat. Namun bukan gerakan menyerang. Lebih seperti reaksi terhadap air yang menyentuh luka. Wantoro segera berkata pelan. Tenang, tenang, ini hanya air. Ia terus menuangkan air sedikit demi sedikit. Tangannya juga mengusap bagian luka dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel. Butuh beberapa waktu sampai luka itu terlihat jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Wantoro menatap hasilnya. Setidaknya sekarang tidak terlalu kotor lagi. Ia menghela napas panjang. Tubuhnya terasa lelah. Namun entah kenapa, di dalam hatinya muncul perasaan yang aneh. Perasaan puas. Bukan karena mendapatkan uang. Bukan karena menemukan banyak botol. Tetapi karena ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Wantoro duduk di tanah sambil menatap ular itu. Sekarang kau harus beristirahat. Ia tersenyum kecil. Kalau kau bisa sembuh, mungkin kau bisa kembali ke hutan. Angin berhembus pelan melewati semak-semak. Daun-daun bergoyang lembut. Ular itu menggerakkan kepalanya sedikit. Matanya masih tertuju pada Wantoro. Tatapan itu terasa sangat dalam. Namun Wantoro tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menganggapnya sebagai reaksi biasa dari seekor hewan. Beberapa saat kemudian, perut Wantoro kembali berbunyi keras. Kruuk. Wantoro tertawa kecil. Aku hampir lupa kalau aku belum makan. Ia menepuk perutnya sendiri. Lalu ia menatap karungnya. Karung itu masih setengah kosong. Jika ia ingin makan hari ini, ia harus kembali bekerja. Wantoro berdiri perlahan. Namun sebelum pergi, ia kembali menoleh kepada ular itu. Aku harus bekerja lagi. Ia menunjuk karungnya. Kalau tidak, aku tidak bisa makan. Ia tersenyum kecil. Jadi kau harus bertahan sendiri untuk sementara. Ular itu tetap diam. Namun kepalanya sedikit bergerak mengikuti gerakan Wantoro. Seolah-olah makhluk itu sedang memperhatikan setiap kata yang diucapkan. Wantoro memanggul kembali karungnya. Namun sebelum berjalan jauh, ia berhenti lagi. Ia menoleh sekali lagi kepada ular itu. Ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk pergi begitu saja. Akhirnya ia berkata pelan. Jangan khawatir, aku akan kembali nanti. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Seolah-olah ia berjanji kepada teman. Wantoro lalu berjalan menjauh kembali menuju tumpukan sampah.
Langkahnya perlahan menghilang di antara gunungan plastik dan kardus bekas. Di tempat yang lebih teduh dekat semak-semak, ular besar itu tetap terbaring. Namun kini tubuhnya sedikit lebih bersih. Dan untuk pertama kalinya sejak ditemukan di tempat sampah itu, matanya tampak sedikit lebih hidup. Angin kembali berhembus pelan. Daun-daun bergesekan. Dan tanpa disadari oleh Wantoro, makhluk yang baru saja ia tolong itu bukanlah ular biasa. Di dalam mata makhluk itu tersimpan kecerdasan yang jauh melampaui hewan biasa. Tatapan itu mengikuti langkah Wantoro yang semakin menjauh. Seolah-olah makhluk itu sedang menyimpan sesuatu di dalam ingatannya. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Matahari perlahan bergerak menuju barat. Cahaya yang sebelumnya panas dan menyilaukan kini mulai berubah menjadi lebih lembut. Angin sore bertiup pelan melewati tempat penampungan sampah yang luas itu. Gunungan sampah masih berdiri seperti bukit-bukit kecil yang berbau menyengat. Di antara tumpukan plastik, kardus, dan botol bekas, Wantoro masih berjalan sambil memanggul karung lusuhnya. Sejak meninggalkan ular besar itu beberapa jam yang lalu, ia kembali bekerja seperti biasa. Tangannya terus memilah sampah. Botol plastik dimasukkan ke dalam karung. Kaleng bekas juga ikut dimasukkan. Namun hari itu, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Sesekali ia berhenti dan menoleh ke arah semak-semak tempat ia meninggalkan ular tadi. "Apa dia masih hidup?" gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang. Entah mengapa, sejak menolong ular itu, pikirannya terus memikirkannya. Padahal sebelumnya ia tidak pernah peduli pada makhluk lain di tempat sampah itu. Biasanya ia hanya fokus mencari barang yang bisa dijual. Namun hari itu berbeda. Wantoro memungut sebuah botol plastik lalu memasukkannya ke dalam karung. Karung itu kini sudah hampir penuh. Ia menatap isi karungnya dengan sedikit lega. Lumayan. Ia memperkirakan hasil itu cukup untuk membeli makan malam sederhana. Mungkin nasi dengan sedikit lauk murah. Bagi Wantoro, itu sudah lebih dari cukup. Namun sebelum pulang, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Ia menoleh lagi ke arah semak-semak. Angin sore membuat dedaunan bergoyang perlahan. Wantoro menggaruk kepalanya. "Aku bilang akan kembali." Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Sejak kapan aku membuat janji dengan seekor ular? Namun meskipun ia berkata seperti itu, kakinya tetap bergerak ke arah semak-semak. Langkahnya perlahan. Semakin dekat. Semakin dekat. Ketika ia sampai di tempat itu, ia langsung mencari dengan pandangan matanya. Beberapa detik ia hanya melihat tanah dan rumput. Namun kemudian, ia melihatnya. Ular besar itu masih ada di sana. Tubuhnya masih terbaring di tempat yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terlihat sedikit lebih rapi. Lumpur yang sebelumnya menempel di beberapa bagian kini hampir tidak ada. Wantoro mengerutkan kening. Ia mendekat beberapa langkah. Aneh. Ia sangat yakin bahwa tadi ia tidak membersihkan tubuh ular itu sampai sebersih ini. Luka di tubuhnya juga terlihat lebih baik. Tidak lagi terlalu merah seperti sebelumnya. Wantoro berjongkok. Ia menatap tubuh ular itu dengan bingung. Apakah aku salah lihat tadi? Ular itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya tidak lagi selemas sebelumnya. Meski masih lambat, kini terlihat lebih kuat. Wantoro terdiam. Sepertinya kau sudah sedikit lebih baik. Ia tersenyum kecil. Syukurlah.
Ular itu menatap Wantoro dengan mata yang tenang. Tatapan itu kembali terasa aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Angin sore kembali berhembus pelan. Beberapa daun jatuh dari semak-semak. Suasana menjadi sangat sunyi. Wantoro hendak berdiri ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Tubuh ular itu mulai bergerak perlahan. Namun kali ini bukan hanya mengangkat kepala. Seluruh tubuhnya mulai bergerak. Sisiknya yang besar bergesekan dengan tanah. Suara halus terdengar. HSSS. Wantoro langsung mundur satu langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kau mau pergi? Ia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru ada sedikit rasa lega. Jika ular itu sudah cukup kuat untuk bergerak, berarti ia bisa kembali ke tempat asalnya. Namun gerakan ular itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ular itu tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia perlahan bergerak mendekati Wantoro. Wantoro terkejut. Ia mundur satu langkah lagi. Namun ular itu tidak terlihat menyerang. Gerakannya tenang. Pelan. Seolah-olah ia hanya ingin mendekat. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, ular itu berhenti. Kepalanya terangkat tinggi. Matanya menatap lurus ke arah Wantoro. Angin berhenti sejenak. Suasana menjadi sangat hening. Wantoro merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Sangat tidak biasa. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari tubuh ular itu. Wantoro langsung membelalakan mata. Apa? Cahaya itu semakin terang. Sisik ular itu mulai berkilau seperti disinari cahaya bulan. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun di sekitar mereka berputar di udara. Wantoro mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak sangat keras. Apa yang terjadi? Cahaya itu semakin kuat. Tubuh ular itu perlahan mulai berubah. Sisik-sisiknya seperti larut dalam cahaya. Tubuh panjangnya mulai memendek. Bentuknya mulai berubah. Wantoro hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Perubahan itu terjadi tepat di depan matanya. Beberapa detik kemudian, cahaya itu perlahan memudar. Angin kembali tenang. Dan di tempat di mana tadi ada ular besar, kini berdiri seorang wanita. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya panjang dan hitam seperti malam. Pakainya berwarna putih dengan corak halus yang berkilau seperti sisik. Matanya tajam namun lembut. Di kepalanya terdapat mahkota kecil berbentuk ular. Wantoro benar-benar membeku. Mulutnya terbuka. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Wanita itu menatapnya dengan senyum lembut. Suasana terasa sangat magis. Akhirnya wanita itu berbicara. Suaranya lembut namun berwibawa. Manusia yang baik hati. Wantoro hampir melompat kaget. Itu, kau? Wanita itu mengangguk pelan. Aku adalah ular yang kau selamatkan. Wantoro mundur satu langkah lagi. Matanya membesar. Ular itu berubah jadi manusia? Wanita itu tersenyum lagi. Aku bukan ular biasa. Ia melangkah mendekat dengan anggun. Aku adalah Ratu Ular. Kata-kata itu membuat Wantoro benar-benar kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah penuh keterkejutan.
Dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba terasa jauh lebih misterius. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa ular yang ia selamatkan dari tumpukan sampah ternyata adalah makhluk yang sangat luar biasa. Angin sore masih berhembus pelan di sekitar semak-semak tempat itu. Matahari sudah semakin rendah di langit, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Namun bagi Wantoro, dunia di sekitarnya terasa seolah berhenti. Ia masih berdiri terpaku. Matanya tidak berkedip menatap sosok wanita yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Wanita itu tampak sangat berbeda dari siapapun yang pernah Wantoro lihat sepanjang hidupnya. Pakaiannya putih berkilau, seperti terbuat dari cahaya yang lembut. Rambutnya panjang, hitam pekat, jatuh sampai ke punggungnya. Di kepalanya terdapat mahkota kecil yang bentuknya menyerupai lilitan ular. Dan yang paling membuat Wantoro merinding adalah matanya. Matanya indah, namun juga tajam. Seperti menyimpan kekuatan yang tidak biasa. Wantoro menelan ludah. Ini tidak mungkin. Suaranya terdengar gemetar. Wanita itu tersenyum tipis. Aku tahu ini sulit kau percayai. Wantoro masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit yang lalu, di tempat itu hanya ada seekor ular besar yang terluka. Namun sekarang, di hadapannya berdiri seorang wanita. Bukan wanita biasa. Wanita yang mengaku sebagai Ratu Ular. Wantoro mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Apakah aku sedang bermimpi? Ia bahkan menepuk pipinya sendiri pelan. Namun rasa sakit kecil itu membuktikan satu hal. Ia tidak sedang bermimpi. Wanita itu memperhatikan semua tingkah Wantoro dengan sabar. Akhirnya ia berkata dengan suara lembut. Tidak, Wantoro. Kau tidak bermimpi. Wantoro langsung membeku. Ia menatap wanita itu dengan terkejut. Bagaimana kau tahu namaku? Wanita itu melangkah mendekat sedikit. Karena sejak kau menolongku, aku telah memperhatikanmu. Kalimat itu membuat Wantoro semakin bingung. Ia mengingat kembali kejadian beberapa jam lalu. Ia menemukan ular itu di tumpukan sampah. Membersihkan lukanya. Memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Namun semua itu ia lakukan tanpa berpikir panjang. Ia bahkan tidak tahu siapa atau apa yang sebenarnya ia tolong. Wantoro masih tidak percaya. Jadi, benar? Ia menunjuk wanita itu dengan ragu. Kau, benar-benar ular itu? Wanita itu mengangguk perlahan. Benar. Ia mengangkat tangannya sedikit. Sekejap cahaya lembut muncul di ujung jarinya. Cahaya itu kemudian membentuk bayangan ular yang melingkar di udara sebelum perlahan menghilang. Wantoro ternganga. Sekarang ia benar-benar tidak bisa menyangkalnya lagi. Wanita ini bukan manusia biasa. Wanita itu kemudian berbicara lagi. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Aku adalah penguasa bangsa ular di dunia ini. Angin kembali berhembus pelan. Daun-daun semak bergerak lembut di sekitar mereka. Wantoro masih mencoba memahami semuanya. Kau, penguasa ular? Wanita itu mengangguk. Manusia menyebutku Ratu Ular. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Hari ini aku terluka karena diserang manusia yang tidak mengerti. Nada suaranya tetap tenang, namun ada sedikit kesedihan di dalamnya. Wantoro mengerutkan kening. Diserang manusia? Ratu Ular mengangguk pelan. Beberapa orang menemukan wujud asliku di dekat hutan. Ia menatap jauh ke arah langit. Mereka takut.
Dan karena ketakutan itu, mereka mencoba membunuhku. Wantoro merasa tidak nyaman mendengar cerita itu. Ia tahu banyak manusia memang takut pada ular. Namun ia tidak menyangka sampai ada yang mencoba membunuh makhluk ini. Ratu Ular melanjutkan. Aku berhasil melarikan diri. Namun aku terluka parah dan kehilangan banyak tenaga. Ia kembali menatap Wantoro. Aku hampir tidak bisa bergerak lagi ketika tubuhku terlempar ke tempat sampah itu. Wantoro terdiam. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Itulah sebabnya ular itu terlihat begitu lemah ketika ia menemukannya. Ratu Ular berkata dengan suara lembut. Jika kau tidak menolongku. Ia berhenti sebentar. Mungkin sekarang aku sudah mati. Kalimat itu membuat Wantoro merasa sedikit canggung. Ia menggaruk kepalanya. Aku hanya melakukan hal kecil. Ia menunduk sebentar. Aku hanya tidak tega melihat makhluk yang terluka. Ratu Ular tersenyum. Namun senyum itu berbeda. Lebih hangat. Kebaikan kecil seringkali memiliki arti besar. Ia menatap Wantoro dengan tatapan penuh penghargaan. Kau tidak mengenalku. Kau tidak tahu siapa aku. Namun kau tetap menolongku. Angin sore kembali berhembus. Cahaya matahari yang hampir tenggelam membuat suasana terasa semakin magis. Ratu Ular melanjutkan. Tidak banyak manusia yang memiliki hati seperti itu. Wantoro merasa sedikit malu. Ia bukan orang hebat. Ia bahkan hidup dalam kemiskinan. Namun sekarang ada makhluk luar biasa yang berdiri di hadapannya dan memuji dirinya. Wantoro berkata pelan. Aku hanya manusia biasa. Ratu Ular menggeleng. Justru karena itu kebaikanmu sangat berharga. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Sekarang jarak mereka hanya beberapa langkah. Wantoro bisa merasakan aura aneh yang keluar dari tubuh wanita itu. Aura yang tenang namun sangat kuat. Ratu Ular berkata dengan suara yang lebih serius. Karena itulah aku datang menemuimu dalam wujud asliku. Ia menatap langsung ke mata Wantoro. Aku ingin membalas kebaikanmu. Wantoro terkejut. Membalas? Ratu Ular mengangguk perlahan. Ya. Ia mengangkat tangannya. Cahaya lembut kembali muncul di sekelilingnya. Angin tiba-tiba berhembus sedikit lebih kuat. Daun-daun di sekitar mereka berputar perlahan di udara. Wantoro merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal mulai ia sadari. Pertemuannya dengan ular itu bukanlah kebetulan biasa. Dan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani mungkin akan segera berubah. Pagi itu udara terasa sedikit berbeda bagi Wantoro. Matahari baru saja naik, memancarkan cahaya lembut yang menembus sela-sela pepohonan. Angin bergerak perlahan, membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun malam. Wantoro duduk di depan rumah barunya. Rumah yang beberapa minggu lalu masih berupa gubuk reot dengan dinding bambu berlubang, kini sudah berubah menjadi rumah sederhana yang kokoh. Tidak mewah. Tidak besar. Namun layak. Dindingnya sudah dari papan yang rapi. Atapnya tidak lagi bocor. Lantainya sudah disemen. Wantoro memandangi rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tangannya masih ada secangkir teh hangat. Ia menyesap perlahan. Namun meskipun hidupnya sudah berubah, ada satu hal yang tidak berubah dalam dirinya. Kesederhanaan. Wantoro masih bangun pagi seperti biasa.
masih menyapu halaman sendiri, masih memasak sendiri. Dan kadang, ia masih berjalan menuju tempat penampungan sampah. Bukan untuk memulung lagi, tetapi untuk melihat tempat yang pernah menjadi saksi kehidupannya yang paling berat. Tempat di mana takdirnya berubah. Tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan ular yang ternyata adalah ratu ular. Wantoro menatap langit. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, karena aku masih diberi kesempatan hidup." Hari itu ia berencana pergi ke pasar kecil. Bukan untuk membeli sesuatu yang mahal. Ia hanya ingin membeli beberapa kebutuhan sederhana. Namun ketika ia berjalan melewati jalan tanah yang biasa ia lalui, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang menatapnya dengan cara yang berbeda. Ada yang tersenyum. Ada yang berbisik. Ada juga yang memandangnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Wantoro mencoba mengabaikannya. Namun bisikan-bisikan itu semakin jelas. Dia itu yang katanya dapat uang miliaran. Pemulung yang jadi kaya mendadak itu. Pasti ada sesuatu yang aneh. Wantoro menarik napas panjang. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Ia tahu perubahan hidup sering membawa berbagai macam pendapat dari orang lain. Di pasar kecil itu, Wantoro membeli beras, sayur, dan beberapa kebutuhan dapur. Namun ketika ia sedang memilih sayuran, seorang pria tiba-tiba menghampirinya. Pria itu berbadan besar. Matanya tajam. Senyumnya terasa aneh. "Namamu Wantoro?" "Iya," katanya. Wantoro menoleh. "Iya." Pria itu tersenyum lebar. "Aku dengar kamu sekarang orang kaya." Wantoro sedikit terkejut dengan cara pria itu berbicara. Namun ia menjawab dengan tenang. "Aku hanya orang biasa." Pria itu tertawa kecil. Orang biasa tidak punya uang 2 miliar. Wantoro terdiam. Pria itu mendekat sedikit. "Aku dengar cerita aneh tentang kamu. Ada yang bilang kamu menolong ular, lalu ular itu berubah jadi ratu dan memberimu uang." Pria itu tertawa keras. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Wantoro tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Wantoro. Pria itu menyilangkan tangan. "Tidak banyak. Bagikan sedikit kekayaanmu." Wantoro menatapnya dengan tenang. "Kalau kamu butuh bantuan, katakan baik-baik." Pria itu mendekat lebih dekat. "Bukan bantuan, tapi kewajiban." Wantoro mengernyit. "Kewajiban?" Pria itu menyeringai. "Orang kaya seperti kamu harus berbagi. Kalau tidak..." Ia berhenti bicara sejenak. Tatapannya berubah tajam. Bisa saja sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa orang mulai merasa suasana tidak nyaman. Namun Wantoro tetap tenang. Ia berkata pelan, "Aku tidak keberatan membantu orang. Tapi bukan karena ancaman." Wajah pria itu berubah. "Kamu berani menolak?" Wantoro tidak menjawab. Ia hanya mengambil barang belanjaannya dan berjalan pergi. Namun pria itu berteriak dari belakang. "Kamu pikir kekayaanmu akan bertahan lama?" Wantoro tidak menoleh. Namun kata-kata itu menempel di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Wantoro duduk di kursi kayu di depan rumahnya. Ia menatap tanah. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah kekayaan memang selalu membawa masalah?
Apakah kehidupan yang lebih baik harus dibayar dengan ketenangan yang hilang? Saat itulah, angin tiba-tiba berhembus lebih kuat. Daun-daun di sekitar rumah bergerak. Udara terasa berubah. Wantoro langsung mengenali perasaan itu. Ia berdiri perlahan. Apakah itu? Dari arah hutan kecil di kejauhan, muncul cahaya lembut yang bergerak mendekat. Cahaya itu perlahan membentuk sosok yang sangat dikenal oleh Wantoro. Sosok wanita anggun dengan pakaian berkilau seperti sisik ular. Matanya tenang. Wajahnya penuh kebijaksanaan. Ratu Ular. Wantoro menundukkan kepala dengan hormat. Ratu? Ratu Ular memandangnya dengan lembut. Aku datang karena aku merasakan kegelisahan di hatimu, Wantoro. Wantoro menatap tanah. Tadi, seseorang mengancamku. Ratu Ular tidak terlihat terkejut. Ketika seseorang berubah dari miskin menjadi kaya, dunia akan mengujinya. Wantoro menghela napas. Aku tidak takut kehilangan uang. Tapi aku takut kehilangan ketenangan. Ratu Ular tersenyum lembut. Itulah sebabnya aku memilihmu. Wantoro menatapnya. Memilihku? Ratu Ular mengangguk. Uang 2 miliar itu bukan sekadar hadiah. Itu juga ujian. Wantoro terdiam. Ujian? Untuk apa? Ratu Ular menatap langsung ke matanya. Untuk melihat apakah hatimu akan tetap sama. Ingatlah ini, Wantoro. Kebaikan yang sejati tidak berubah, meskipun keadaan berubah. Wantoro menundukkan kepala. Aku akan berusaha menjaganya. Ratu Ular menatapnya dengan bangga. Aku percaya padamu. Namun sebelum ia pergi, Ratu Ular berkata dengan nada yang sedikit berbeda. Akan ada lebih banyak ujian yang datang. Ingatlah satu hal. Tidak semua orang yang datang kepadamu membawa niat baik. Cahaya di sekeliling Ratu Ular mulai memudar. Sosoknya perlahan menghilang. Namun kata-katanya tetap bergema di hati Wantoro. Wantoro berdiri lama di depan rumahnya. Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam. Dan Wantoro akhirnya mengerti sesuatu. Perubahan hidup bukan hanya tentang menjadi kaya, tetapi tentang menjaga hati agar tidak berubah. Karena ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus perlahan melewati halaman rumah Wantoro, membuat daun-daun kering bergesekan pelan di atas tanah. Langit gelap tanpa bulan, hanya beberapa bintang yang terlihat samar. Wantoro duduk sendirian di depan rumahnya. Sebuah lampu kecil menggantung di dinding, cahayanya redup namun cukup menerangi wajahnya yang tampak sedang tenggelam dalam pikiran. Ucapan Ratu Ular sore tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tidak semua orang yang datang kepadamu membawa niat baik. Wantoro menghela napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, tangan ini masih setiap hari mengais sampah. Memungut botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang sudah basah oleh kotoran. Kini hidupnya berubah. Ia tidak perlu lagi kelaparan. Tidak perlu lagi tidur di gubuk yang hampir roboh. Namun anehnya, semakin hidupnya berubah, semakin banyak hal yang datang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar pagar kecil rumahnya. Wantoro menoleh. 2 orang pria berdiri di sana. Salah satunya adalah pria berbadan besar yang tadi pagi mengancamnya di pasar. Pria itu tersenyum lebar ketika melihat Wantoro.
Ah, ternyata kamu ada di rumah. Wantoro berdiri perlahan. Ada perlu apa? Pria besar itu melangkah masuk tanpa menunggu izin. Di belakangnya, pria lain yang bertubuh lebih kurus mengikuti dengan wajah dingin. Aku hanya ingin berbicara. Wantoro memandang mereka dengan hati-hati. Silakan bicara. Pria besar itu duduk di kursi kayu di halaman seolah-olah itu rumahnya sendiri. Ia melihat sekeliling. Lumayan juga rumahmu sekarang. Dulu kamu cuma tinggal di gubuk reot, bukan? Wantoro tidak menjawab. Pria itu lalu menatap Wantoro dengan mata menyipit. Kita langsung saja. Aku punya tawaran untukmu. Wantoro mengerutkan dahi. Tawaran? Pria itu tersenyum licik. Kamu punya uang. Aku punya cara membuat uang itu menjadi jauh lebih banyak. Wantoro tetap diam. Pria kurus di belakangnya akhirnya bicara. Ada tanah di daerah dekat sini. Kami bisa membelinya dengan murah. Kalau kamu menanamkan uangmu di sana, beberapa bulan lagi kita bisa menjualnya dengan harga berlipat. Pria besar itu menepuk tangannya. Kamu bisa jadi jauh lebih kaya. Wantoro menatap mereka lama. Aku tidak tertarik. Pria besar itu tertawa kecil. Jangan bodoh, Wantoro. Uangmu 2 miliar. Kalau kamu ikut kami, bisa jadi 10 miliar. Wantoro tetap tenang. Aku tidak butuh itu. Wajah pria besar itu mulai berubah. Kamu tidak ingin jadi orang kaya? Wantoro menjawab pelan. Aku hanya ingin hidup cukup. Pria besar itu mendengus. Hidup cukup? Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Wantoro menggeleng. Aku tidak akan ikut. Suasana menjadi hening. Pria besar itu berdiri perlahan. Matanya menatap tajam ke arah Wantoro. Kamu tahu sesuatu? Orang seperti kamu biasanya tidak tahu cara menggunakan uang. Dan akhirnya, uang itu akan hilang. Wantoro menatapnya tanpa rasa takut. Kalau memang harus hilang, biarlah. Pria kurus di belakangnya tertawa sinis. Kamu benar-benar bodoh. Pria besar itu melangkah mendekat. Aku beri kamu waktu. 1 minggu. Pikirkan tawaran kami. Kalau kamu berubah pikiran, cari aku. Ia menepuk bahu Wantoro dengan keras. Lalu kedua pria itu pergi. Langkah kaki mereka perlahan menghilang di kegelapan malam. Wantoro berdiri diam di halaman rumahnya. Dadanya terasa berat. Ia tahu tawaran itu bukan sekadar bisnis. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Angin malam kembali berhembus. Wantoro menatap langit yang gelap. Ratu? Ia berbisik pelan. Apakah ini salah satu ujian itu? Beberapa saat kemudian, udara di sekitar halaman terasa berubah. Daun-daun di pohon mulai bergerak lebih kuat. Cahaya lembut muncul di antara bayangan pepohonan. Wantoro langsung tahu. Ratu ular muncul perlahan dari cahaya itu. Sosoknya tetap anggun dan penuh wibawa. Matanya menatap Wantoro dengan tenang. Kamu memanggilku? Wantoro menunduk hormat. Tadi ada 2 orang datang. Mereka ingin aku menanamkan uangku dalam sesuatu yang terasa tidak benar. Ratu ular mengangguk pelan. Aku sudah merasakannya. Wantoro menatapnya. Apa aku salah menolak mereka? Ratu ular tersenyum lembut.
Tidak. Kamu melakukan hal yang benar. Wantoro menghela napas lega. Namun, kata Ratu Ular perlahan. Wantoro mengangkat kepalanya. Namun apa? Ratu Ular menatapnya dalam-dalam. Godaan terbesar dalam hidup bukan selalu tentang kejahatan. Kadang, godaan datang dalam bentuk kesempatan. Wantoro terdiam. Kesempatan yang terlihat menguntungkan, tetapi perlahan merusak hati. Wantoro menatap tanah. Aku hanya takut jika uang ini mengubahku. Ratu Ular mendekat sedikit. Justru karena kamu takut itulah aku percaya padamu. Ia mengangkat tangannya. Cahaya lembut berkilau di sekelilingnya. Uang bisa membuat seseorang menjadi tamak. Namun uang juga bisa membuat seseorang menolong banyak orang. Wantoro menatapnya. Apa yang harus aku lakukan? Ratu Ular menjawab dengan suara lembut. Gunakan uang itu untuk kebaikan. Bantu mereka yang dulu pernah merasakan penderitaan seperti yang kamu rasakan. Wantoro mengangguk pelan. Aku mengerti. Ratu Ular tersenyum. Kalau kamu melakukan itu, tidak ada ujian yang bisa menjatuhkanmu. Angin malam mulai tenang kembali. Cahaya di sekitar Ratu Ular perlahan memudar. Sebelum menghilang, ia berkata sekali lagi. Jaga hatimu, Wantoro. Karena orang yang berhati baik, selalu dijaga oleh takdir. Cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Wantoro kembali sendirian di halaman rumahnya. Namun kali ini hatinya terasa jauh lebih tenang. Ia duduk kembali di kursinya, menatap ke arah jalan gelap di depan rumahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mendapatkan uang itu, Wantoro mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bukan tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana kebaikan kecil yang ia lakukan dulu kini bisa berubah menjadi kebaikan yang jauh lebih besar bagi banyak orang. Pagi hari datang dengan cahaya yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di udara ketika Wantoro membuka pintu rumahnya. Embun menempel di daun-daun, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Wantoro berdiri beberapa saat di depan rumahnya. Ia menarik napas panjang. Udara pagi terasa menenangkan. Namun yang paling menenangkan adalah pikirannya. Beberapa hari terakhir, Wantoro memikirkan kata-kata Ratu Ular. Gunakan uang itu untuk kebaikan. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Dulu, ketika ia masih menjadi pemulung, ia sering melihat banyak orang yang hidup lebih sulit daripada dirinya. Anak-anak kecil yang kelaparan. Orang tua yang tidak mampu membeli obat. Tetangga yang rumahnya hampir roboh. Saat itu Wantoro hanya bisa melihat. Ia ingin membantu. Namun ia tidak punya apa-apa. Sekarang keadaan sudah berbeda. Dan pagi itu Wantoro akhirnya membuat sebuah keputusan. Ia berjalan menuju sebuah tempat kecil yang sering ia lewati dulu. Tempat itu adalah warung sederhana milik seorang ibu tua. Warung itu tidak pernah ramai. Kadang bahkan seharian hanya 1-2 orang yang datang. Ketika Wantoro tiba di sana, ibu tua itu sedang menyapu halaman kecil di depan warungnya. Ibu itu berhenti ketika melihat Wantoro. Matanya tampak sedikit terkejut. Wantoro? Wantoro tersenyum dan menunduk hormat. Iya, Bu. Ibu tua itu mendekat. Aku hampir tidak mengenalimu. Sekarang kamu terlihat jauh lebih sehat. Wantoro tersenyum kecil. Berkat doa orang-orang baik. Ibu itu menatapnya beberapa saat.
Aku dengar cerita tentang kamu. Kamu mendapat uang yang sangat banyak. Wantoro mengangguk pelan. Ibu tua itu tersenyum hangat. Aku senang mendengarnya. Orang baik memang pantas mendapatkan kebaikan. Wantoro menatap warung kecil itu. Dindingnya sudah tua. Atapnya bahkan terlihat hampir runtuh di beberapa bagian. Ibu masih berjualan di sini setiap hari? Ibu tua itu mengangguk. Selama aku masih bisa berdiri, aku akan tetap bekerja. Wantoro terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Bu, aku ingin membantu memperbaiki warung ini." Ibu tua itu langsung terkejut. "Apa?" Wantoro mengangguk. "Warung ini sudah terlalu tua. Kalau ibu setuju, aku akan membangunnya kembali." Ibu tua itu menggeleng cepat. "Tidak, tidak perlu. Aku tidak ingin merepotkanmu." Wantoro tersenyum lembut. "Dulu ketika aku masih memulung, ibu sering memberiku segelas air tanpa meminta bayaran." Ibu tua itu terdiam. "Aku tidak pernah lupa." Mata ibu itu mulai berkaca-kaca. "Tapi itu hal kecil." Wantoro menggeleng. Bagi orang yang sedang lapar dan haus, itu bukan hal kecil. Beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu ibu tua itu akhirnya tersenyum dengan mata yang masih basah. "Kalau memang itu niatmu, aku menerimanya dengan penuh syukur." Wantoro membungkuk hormat. "Hanya itu yang bisa aku lakukan." Hari itu juga Wantoro mulai bekerja. Ia memanggil beberapa tukang dari desa. Warung kecil itu perlahan diperbaiki. Atap diganti. Dinding diperkuat. Lantai dirapikan. Beberapa hari kemudian, warung itu berubah menjadi warung kecil yang jauh lebih layak. Tidak mewah, namun bersih dan nyaman. Ibu tua itu hampir tidak bisa menahan air matanya ketika melihatnya. "Ini terlalu indah." Wantoro hanya tersenyum. Namun cerita tentang apa yang dilakukan Wantoro tidak berhenti di sana. Beberapa orang mulai mendengar kabar itu. Dan perlahan, banyak orang datang menemuinya. Seorang lelaki tua yang sakit. Seorang ibu yang kesulitan menyekolahkan anaknya. Seorang pemuda yang ingin membuka usaha kecil. Wantoro tidak membantu semuanya dengan uang besar. Namun ia membantu semampunya. Kadang hanya memberikan sedikit modal. Kadang hanya memberi makanan. Kadang hanya memberi semangat. Namun setiap bantuan yang ia berikan selalu dilakukan dengan hati yang tulus. Suatu malam, ketika Wantoro sedang duduk di halaman rumahnya, angin tiba-tiba berhembus pelan. Udara terasa berubah. Wantoro langsung tahu. Ia berdiri. Dan benar saja, cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Sosok yang sudah sangat ia kenal muncul perlahan. Ratu Ular. Ia memandang Wantoro dengan mata yang penuh kebanggaan. "Aku melihat semua yang kamu lakukan." Wantoro menunduk hormat. "Aku hanya melakukan apa yang kau sarankan." Ratu Ular berjalan beberapa langkah mendekat. "Kamu tahu sesuatu, Wantoro?" Wantoro mengangkat kepalanya. "Apa itu?" Ratu Ular berkata pelan. "Kebaikan yang kamu lakukan sekarang, jauh lebih besar daripada ketika kamu menyelamatkanku." Wantoro terkejut. "Bagaimana bisa?" Ratu Ular tersenyum lembut. "Karena satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan satu makhluk. Tetapi kebaikan yang kamu lakukan sekarang, menyelamatkan banyak kehidupan."
Wantoro menatap tanah dengan rendah hati. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar. Ratu ular menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Dan karena itulah, takdir memilihmu. Angin malam berhembus lembut di sekitar mereka. Daun-daun bergerak perlahan. Wantoro menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidupnya memiliki arti yang jauh lebih besar. Bukan karena uang yang ia miliki, tetapi karena kesempatan untuk membantu orang lain. Dan di dalam hatinya, Wantoro tahu satu hal dengan pasti. Kebaikan kecil yang ia lakukan di tumpukan sampah dahulu telah tumbuh menjadi pohon besar yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sore hari itu langit terlihat sangat tenang. Awan tipis bergerak perlahan, dan cahaya matahari yang mulai condong ke barat menyinari desa dengan warna keemasan yang hangat. Wantoro duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Namun ia tidak benar-benar meminumnya. Pikirannya sedang melayang jauh. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari ketika hidupnya berubah. Sejak hari ia menyelamatkan seekor ular yang hampir mati di tengah tumpukan sampah. Sejak hari ketika ia bertemu dengan sosok Ratu Ular. Sejak hari ketika uang 2 miliar masuk ke dalam hidupnya. Namun jika seseorang bertanya pada Wantoro tentang hal apa yang paling mengubah hidupnya, jawabannya bukan uang, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kesempatan untuk membantu orang lain. Kesempatan untuk membalas kebaikan kecil yang dulu pernah ia terima. Di kejauhan, beberapa anak kecil terlihat berlari di jalan tanah. Mereka tertawa riang. Salah satu dari mereka melambai kepada Wantoro. "Pak Wantoro." Wantoro tersenyum dan melambaikan tangan kembali. Anak-anak itu kemudian berlari pergi dengan tawa yang menggema. Melihat itu, hati Wantoro terasa hangat. Beberapa bulan lalu, banyak dari anak-anak itu sering datang ke rumahnya hanya untuk meminta sisa makanan. Sekarang keadaan mereka sedikit lebih baik. Wantoro membantu membiayai sekolah kecil yang dulu hampir ditutup karena kekurangan dana. Ia juga membantu beberapa keluarga mendapatkan pekerjaan. Tidak semuanya berubah menjadi sempurna. Namun perlahan kehidupan di desa itu menjadi lebih baik. Saat Wantoro sedang memikirkan semua itu, seseorang datang berjalan mendekati rumahnya. Orang itu adalah ibu tua pemilik warung yang dulu ia bantu. Ibu itu membawa sebuah keranjang kecil. "Wantoro." Wantoro segera berdiri. "Ibu, silakan duduk." Ibu tua itu tersenyum dan duduk di bangku kayu. "Aku membawa sedikit makanan." Ia membuka keranjang itu. Di dalamnya ada beberapa kue sederhana yang masih hangat. "Aku membuatnya pagi tadi." Wantoro terlihat sedikit terharu. "Ibu tidak perlu repot-repot." Ibu tua itu tersenyum lembut. "Ini bukan repot. Ini tanda terima kasih." Wantoro mengambil satu kue dan mencicipinya. Rasanya sederhana, namun hangat. Persis seperti perasaan yang ada di dalam hatinya saat itu. "Enak sekali, Bu." Ibu tua itu tertawa kecil. "Aku senang kamu menyukainya." Beberapa saat mereka duduk dalam keheningan yang damai. Lalu ibu itu berkata pelan, "Kamu tahu, Wantoro, desa ini berubah sejak kamu ada." Wantoro menggeleng pelan. "Bukan aku. Hanya kebetulan aku bisa membantu sedikit." Ibu tua itu menatapnya dalam-dalam. Orang baik selalu berkata seperti itu. Wantoro tersenyum kecil.
Tak lama kemudian ibu tua itu pamit pulang. Langit mulai berubah menjadi lebih gelap. Sinar matahari terakhir perlahan menghilang di balik pepohonan. Angin sore berhembus lembut. Dan seperti yang sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir, udara di sekitar halaman rumah Wantoro tiba-tiba berubah. Daun-daun pohon bergerak lebih pelan. Udara terasa lebih sejuk. Wantoro berdiri. Ia sudah tahu siapa yang akan datang. Cahaya lembut muncul di antara bayangan pepohonan. Dan dari cahaya itu muncul sosok yang anggun dan penuh wibawa. Ratu Ular. Ia berjalan perlahan mendekati Wantoro. Wajahnya tampak tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya hari itu. Wantoro. Wantoro menundukkan kepala dengan hormat. Ratu. Ratu Ular menatap rumah di sekelilingnya. Lalu ia berkata pelan, "Aku sudah lama mengamatimu." Wantoro mengangkat kepalanya. Ratu Ular melanjutkan, "Banyak manusia berubah ketika mereka mendapatkan kekayaan. Namun kamu tetap sama." Wantoro tersenyum kecil. "Aku hanya mencoba tidak melupakan masa lalu." Ratu Ular mengangguk perlahan. "Itulah yang membuatmu berbeda." Ia kemudian mengangkat tangannya sedikit. Cahaya lembut berkilau di sekitarnya. "Uang 2 miliar yang aku berikan dulu hanyalah awal." Wantoro sedikit terkejut. "Awal?" Ratu Ular tersenyum. "Hadiah itu sebenarnya bukan hanya untuk membalas kebaikanmu, tetapi untuk melihat apa yang akan kamu lakukan dengannya." Wantoro terdiam. "Dan sekarang aku sudah melihat jawabannya." Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergerak seperti berbisik. Ratu Ular menatap Wantoro dengan penuh kebanggaan. "Kamu menggunakan kekayaanmu untuk membantu orang lain. Kamu tidak menjadi sombong. Kamu tidak menjadi tamak." Wantoro menundukkan kepala. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Ratu Ular tersenyum lembut. "Dan karena itulah, takdirmu akan terus dijaga." Wantoro menatapnya. "Dijaga?" Ratu Ular mengangguk. "Mulai hari ini, aku tidak akan lagi datang seperti sebelumnya." Wantoro sedikit terkejut. "Mengapa?" Ratu Ular menjawab dengan suara lembut. "Karena kamu sudah tidak membutuhkanku lagi." Ia menunjuk dada Wantoro. "Kebijaksanaan sudah ada di dalam hatimu." Beberapa detik suasana menjadi sangat hening. Angin malam terasa lebih tenang dari biasanya. Ratu Ular mulai mundur perlahan. Cahaya di sekelilingnya mulai semakin terang. Namun sebelum ia benar-benar menghilang, ia berkata satu kalimat terakhir. "Ingatlah satu hal, Wantoro. Takdir sering datang dari perbuatan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus." Cahaya itu kemudian perlahan memudar. Dan sosok Ratu Ular akhirnya menghilang. Wantoro berdiri sendirian di halaman rumahnya. Langit malam kini dipenuhi bintang. Ia menatap langit itu lama. Sangat lama. Hatinya terasa penuh. Bukan karena kekayaan. Bukan karena keajaiban. Tetapi karena satu hal sederhana yang kini ia pahami sepenuhnya. Bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali. Mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Namun suatu hari, ia akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar. Dan malam itu, Wantoro tersenyum pelan di bawah langit yang penuh bintang.
Karena ia tahu, hidupnya telah berubah bukan karena keajaiban, melainkan karena sebuah kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih.